Ya, kali ini kita mau membahas tentang salah satu berita tentang masalah Chelsea ya. Dari kita ambil dari detik.com, jadi ini kita sudah buka websitenya ya. Jadi ada berita dari Detik Finance, digugat nasabahnya sendiri, Bank Victoria buka suara. Nah, kita coba baca dulu isi beritanya, nanti kita baru komentari ya. Nah, Bank Victoria International buka suara terkait dengan dilayangkannya gugatan dari nasabah ke perusahaan. Gugatan dilayangkan oleh PT Pundi-Pundi Lumbung Pertiwi yang merupakan debitur Bank Victoria terkait proses lelang yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur. Corporate Secretary Bank Victoria, Capri Ardina, mengatakan pihaknya mengklaim apa yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pengalihan piutang atau cesi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. PT Bank Victoria International Tbk atau Bank Victoria menginformasikan fakta sebenarnya bahwa tidak ada tindakan pengalihan piutang atau cesi yang cacat hukum dan prematur. Pengalihan piutang Bank Victoria kepada PT Anugrah Lestari Utama telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jelas Ardida dalam keterangannya kepada Detik.com Jumat 19 Agustus 2022. Lebih lanjut, ia menjelaskan lelang aset dilakukan setelah proses cesi antara Bank Victoria dengan PT Anugrah Lestari Utama dilakukan. Kemudian sehubungan dengan proses lelang, hal tersebut dilakukan setelah dilakukannya cesi oleh Bank Victoria kepada PT Anugrah Lestari Utama, sehingga Bank Victoria tidak terkait atas pelaksanaan lelang dimaksud, jelasnya. Sebagai informasi, Kantor Penyelenggara Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL 5 DKI Jakarta bersama Bank Victoria International, PT Anugrah Lestari Utama, dan Notaris Suwarni Sukirman SK digugat melakukan perbuatan melawan hukum. Gugatan itu tertuang dalam SIPP PN Jakarta Pusat dengan nomor perkara 809-PDT-G/2021-PN.JKT-PST. Pihak penggugat adalah PT Pundi Lumbung Pertiwi yang merupakan debitur Bank Victoria. Nah, oke, kalau kita lihat dari berita ini ya, sepertinya Bank Victoria ini telah melakukan cesi kepada pihak lain, dan pihak lain itu telah melakukan lelang ya, atas jaminan yang menjadi utang tersebut. Nah, tetapi debitur merasa proses pengalihan cesinya tidak dilakukan dengan baik. Kemudian juga proses lelangnya tidak dilakukan dengan sesuai prosedur hukum. Nah, tinggal nanti dibuktikan yang pertama apakah pengalihan cesi dari Bank Victoria kepada pemegang cesi yang lain itu adalah sesuai prosedur. Artinya memang ada akta cesinya, kemudian juga sudah diberitahukan secara layak dan tertulis kepada debitur. Kemudian kita lihat apakah ketika melakukan lelang nanti proses lelangnya sesuai dengan prosedur menurut prosedur lelang menurut PMK tahun 2020 ya. Apakah ada appraisal, apakah sebelumnya juga sudah diperingati dan seterusnya. Nah, kita akan lihat faktanya di pengadilan, tapi sekali lagi tentu saja cesi ini ternyata masih banyak beberapa pihak yang memang perlu membutuhkan pemahaman lebih mendalam sehingga mengetahui duduk permasalahan cesi ya. Banyak masalah cesi itu muncul karena ini di luar topik ini ya, tetapi kita masih berbicara mengenai cesi besaran ya. Banyak masalah cesi itu muncul karena ketidaktahuan dari si pembeli cesi bahwa itu seolah-olah adalah membeli agunan, tetapi itu adalah membeli piutang. Nah, tapi juga ada beberapa juga cesi-cesi yang dilakukan itu sudah sesuai prosedur, itu juga banyak juga. Jadi ini tinggal masalah pembuktian saja menurut saya. Nah, ini akan jadi menarik, nanti kita lihat tunggu putusan dari pengadilan
serta bukti-bukti yang akan diuji dalam pengadilan. Ya, saya pikir itu saja komentarnya, karena kita juga tidak mungkin mengomentari tentang kasusnya, kita hanya melihat dari perspektif informasi berita yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal kekurangan. Terima kasih sudah menonton.